Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengoptimalkan e-commerce untuk keberhasilan pedagang tradisional. Ya, jadi silakan nanti nantikan, silakan kalau kalian bertanya silakan ditanya. Ya. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Ferry yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi kali ini. Materi yang akan kelompok kami bawakan yaitu mengenai transformasi digital, mengoptimalkan e-commerce untuk keberhasilan pedagang tradisional. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini saya Gevira sebagai moderator. Saya sebagai pemateri Ranita Valina. Saya sebagai pemateri Indrawan Taufikur Rahman. Nama saya Rinka Laura sebagai pemateri. Saya Gustamil Arifin sebagai pemateri. Saya Ali Fauzi sebagai pemateri juga. Baik. Jadi apa itu transformasi digital dalam perdagangan tradisional? Transformasi digital dalam perdagangan tradisional adalah proses di mana pedagang mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan visibilitas, dan memperluas pasar mereka. Ini mencakup penggunaan e-commerce, pemasaran digital, otomatisasi proses bisnis, analisis data, dan layanan pelanggan digital untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bisnis mereka dalam era digital. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Rani Tevalina. Baik, di sini ada transformasi digital, mengapa penting untuk e-commerce. Jadi e-commerce transformasi ini menghadirkan berbagai manfaat krusial untuk mendukung pertumbuhannya bisnis kita ya, apalagi dalam tradisional. Gitu. Transformasi digital ini bisa membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas pasar melalui e-commerce. Ini memungkinkan pedagang untuk mengadopsi teknologi dalam manajemen investasi, pengiriman, dan layanan. Selain itu, perubahan dramatis dalam perilaku konsumen seperti preferensi yang meningkat untuk beberapa online. Lalu dengan demikian, transformasi digital ini bukan hanya meningkatkan efisiensi operasional saja, tapi juga membuka peluang untuk pertumbuhan inovasi dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara e-commerce untuk para pedagang tradisional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rinka Laura. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang manfaat transformasi digital. Yang pertama itu ada memperluas jangkauan pasar. Nah, dengan adanya transformasi digital ini, para pedagang tradisional dapat memperluas jangkauan pasar mereka secara signifikan ya. Mereka tidak terbatas oleh lokasi toko dan dapat menjual produk mereka ke wilayah yang lain seperti itu. Bahkan pada saat ini pedagang kecil pun sudah bisa memasarkan produk mereka ke seluruh dunia lewat platform yang menyediakan infrastruktur untuk penjualan internasional. Contohnya Amazon, eBay, dan juga Shopee Internasional. Nah, yang kedua ada meningkatkan visibilitas. Transformasi digital sangat memungkinkan pedagang untuk mendirikan toko online yang menarik dan profesional. Juga dapat menciptakan citra yang kuat di dunia maya seperti itu. Nah, bagaimana sih untuk meningkatkan visibilitas tersebut? Yang pertama itu seperti yang sudah kita pelajari sama-sama ya, ada SEO atau Search Engine
optimization, yaitu pengoptimalan mesin pencari yang membantu toko online itu muncul di hasil pencarian seperti itu. Yang kedua ada mendirikan media sosial yang memungkinkan pedagang itu bisa berinteraksi secara langsung teman-teman dengan para pelanggannya. Yang ketiga ada memasang iklan digital yang dapat menjangkau audiens lebih luas dan lebih spesifik. Nah, manfaat yang ketiga ini ada peningkatan efisiensi operasional. Dengan mengadopsi teknologi digital memungkinkan pedagang untuk mengotomatisasi semua proses bisnisnya ya. Dari mulai inventaris, pemrosesan pesanan sampai dengan pengirimannya juga. Nah, tentu saja hal ini tidak hanya mengurangi biaya operasionalnya ya. Tentu juga akan dapat meningkatkan produktivitas dan memberikan pengalaman yang baik bagi para pelanggan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Rinka. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam mengadopsi e-commerce. Di sini saya akan menjelaskan strategi untuk mendidik dan mempersiapkan perdagangan tradisional dalam keterampilan. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya keterampilan digital di kalangan pedagang tradisional. Diperlukan program pelatihan yang komprehensif untuk mengajarkan mereka menggunakan pelatihan e-commerce, analisis data, dan pemasaran digital. Untuk pelatihannya, pengelolaan e-commerce ini misalnya menyelenggarakan workshop rutin yang meliputi modul-modul tentang manajemen toko online, strategi pemasaran digital, dan manajemen inventaris yang efisien. Terus yang kedua ada penjelasan dengan keamanan dan privasi data. Di sini akan menjelaskan perlindungan data konsumen dan keamanan transaksi dalam menghadapi ancaman keamanan cyber. Pedagang tradisional harus mengimplementasikan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data dan perlindungan terhadap serangan fisik. Kepatuhan mematuhi regulasi tentang perlindungan data, mereka juga harus mematuhi regulasi seperti GDPR di Eropa dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia untuk melindungi informasi pribadi yang semua pedagang digunakan. Selanjutnya, untuk selanjutnya juga akan menjelaskan strategi pengoptimalan e-commerce. Perbandingan platform seperti Shopee, WooCommerce, dan marketplace lokal penting untuk memilih platform e-commerce yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran bisnis serta yang dapat terintegrasi dengan sistem back-end yang sudah ada. Biasanya fitur-fitur biaya dukungan dan integrasi dengan sistem back-end, misalnya mempertimbangkan fitur-fitur seperti kemampuan untuk menangani banyak mata uang dan bahasa untuk pasar global untuk integrasi dengan sistem pembayaran yang populer di wilayah tertentu. Untuk desain dan pengalaman pengguna, tata letak yang responsif, navigasi yang intuitif, dan deskripsi produk yang menarik, desain website yang baik sangat penting untuk peningkatan tingkat konversi dan pengalaman secara keseluruhan. Studi kasusnya menempatkan bagaimana perubahan desain website dapat meningkatkan waktu tinggal pengunjung dan mengurangi tingkat pemblotan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Indrawan. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui tentang strategi pengoptimalan e-commerce, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga, yaitu mengenai pemasaran dan promosi online. Dalam pemasaran dan promosi online, kita harus memperhatikan strategi tentang pemasaran digital. Yang pertama yaitu kampanye di media sosial, SEO, dan iklan berbayar untuk membangun kesadaran merek dan menarik lalu lintas ke situs web melalui kampanye yang terukur dan relevan. Untuk sebuah contoh kasus sukses yaitu bagaimana pedagang tradisional meningkatkan penjualan melalui kampanye digital. Contoh studi kasus tentang peningkatan penjualan yang signifikan setelah meluncurkan kampanye iklan digital yang terarah. Untuk hal yang kedua yaitu program loyalitas dan promosi. Membangun loyalitas pelanggan melalui program diskon, hadiah, dan penawaran khusus, yaitu menawarkan insentif kepada pelanggan tetap dapat membantu pertahankan dan meningkatkan pangsa pasar. Untuk materi selanjutnya saya persilakan untuk Gustamil Arifin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan logistik dan layanan pelanggan. Yang pertama ada proses pengiriman dan pengembalian. Strategi untuk menangani pengiriman dan pengembalian
dengan efisien. Pertama, ini memiliki proses logistik yang baik, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi biaya operasional. Lalu yang kedua, ada pengaman pengguna. Jadi kalau pengguna itu puas, jadi kita tuh harus memilih logistik yang baik dengan cara kita harus memiliki pengiriman yang handal dan kita itu harus bisa memberikan opsi pengiriman yang fleksibel, jadi pembeli dapat memilih jasa ekspedisi yang baik. Lalu yang kedua, kita punya layanan pelanggan yang responsif. Pentingnya tanggapan cepat terhadap pertanyaan dan masalah pelanggan. Menerapkan sistem dukungan pelanggan yang responsif dan efisien dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Contohnya, bagaimana integrasi sistem CRM meningkatkan layanan pelanggan. Studi kasusnya tentang implementasi sistem manajemen hubungan pelanggan CRM yang berhasil meningkatkan efisiensi layanan pelanggan. Nah, jadi kesimpulan dari materi kali ini yaitu transformasi digital merupakan kunci bagi pedagang tradisional untuk mengembangkan bisnis mereka dalam era digital saat ini. Dengan memanfaatkan e-commerce, mereka dapat memperluas pasar mereka secara global dan meningkatkan visibilitas merek melalui strategi digital seperti SEO dan media sosial. Namun tantangan seperti kurangnya keterampilan digital dan keamanan data tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi. Perlunya pelatihan digital yang intensif dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data menjadi krusial untuk kesuksesan jangka panjang. Transformasi digital dalam mengoptimalkan e-commerce bagi pedagang tradisional adalah bahwa penerapan teknologi mampu membuka peluang baru dan meningkatkan daya saing mereka di pasar yang semakin digital. Melalui platform e-commerce, pedagang tradisional dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Transformasi ini bukan sekadar adaptasi terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga pemanfaatan strategis untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis di era digital saat ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Barangkali teman-teman di sini ada pertanyaan, boleh ajukan tangannya. Izin bertanya. Saya Rani Suryani dari kelompok 5. Ya. Izin bertanya mengenai mengapa pemilihan platform e-commerce yang tepat sangat penting bagi keberhasilan pedagang tradisional dalam ekspansi pasar. Terima kasih. Izin bertanya buat Mbak sama kelompok berapa ini tuh? Kelompok 3. Tadi kan membahas tentang pengelolaan logistik. Nah, pertanyaannya tuh jadi bagaimana pentingnya pengelolaan logistik yang efisien dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dalam konteks e-commerce? Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rani Suryani, yaitu mengapa pemilihan platform e-commerce yang tepat sangat penting bagi keberhasilan pedagang tradisional dalam ekspansi pasar gitu ya. Jadi pemilihan platform e-commerce itu sangat penting ya, karena harus sesuai sama dengan kebutuhan untuk investasi, kebutuhan untuk mengelola pemasaran dan transaksi dengan lancar gitu. Misalnya yang punya fitur integrasi dengan sistem mereka dan support customer service yang bagus juga. Jadi untuk keberhasilan pengusaha itu sendiri dan customernya. Paling itu sudah cukup. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adit ya. Saya ulangi lagi pertanyaannya itu, bagaimana pentingnya pengelolaan logistik yang efisien dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dalam konteks e-commerce. Jadi, logistik itu jantungnya bisnis e-commerce ya. Jadi, harus efisien biar pengirimannya tepat waktu dan barang itu diterima dalam kondisi baik. Nah, cara mensiasatinya gimana sih? Jadi, menurut kelompok kami, pedagang itu harus rajin-rajin refresh platform yang mereka pakai. Misalkan si pedagang itu jualnya di Shopee atau Tokopedia, harus sering-sering refresh aplikasinya. Barangkali ada
pelanggan yang masuk kayak gitu. Jadi biar langsung pesanannya diproses dan dikirim secepatnya agar bisa sampai tepat waktu dan juga barangnya dalam kondisi baik seperti itu. Cukup. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.